虚无，给我自刎！三重无色墙。 Oke guys, balik lagi di hari Selasa, hari dimana kisah anak setengah dewa sombong yang dapat kesempatan tobat akhirnya tiba. Pada episode sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Wugeng berhasil mendapatkan kembali kepala Xingtian yang selama ini dijaga oleh klan bayangan. Karena memang situasinya sedang sangat kacau dan terburu-buru, Wugeng bersama Niza segera pergi untuk kuburan kuno untuk menyatukan kembali kepala dan tubuh Xingtian yang sudah lama terpisah. Tapi bukannya berjalan dengan lancar, Xingtian justru malah mengamuk dengan sangat dahsyat. Usut punya usut, ternyata ada sebuah bencana yang tertanam di dalam kepala Xingtian selama ini, dan bencana tersebut tak lain dan tak bukan adalah ketiadaan. Nah, di episode kali ini kita bakal melihat akhir dari pertarungan Wugeng dan Niza melawan Xingtian, termasuk juga tujuan selanjutnya yang akan diambil Wugeng setelah mendapatkan hadiah pertarungannya di kuburan kuno. Tanpa berlama-lama langsung aja kita terobos. Di hadapan dua anak manusia itu sudah berdiri monster raksasa dengan daya hancur yang begitu besar pula. Wugeng sebagai percontohan dari Niza bertanya kepada saudara sesumpahnya itu, apakah Niza takut untuk berjuang bersamanya menghadapi Xingtian? Tentu saja jawaban Niza sudah sangat jelas. Dia menolak untuk takut dan mundur di saat-saat seperti ini. Mereka berdua sudah membulatkan tekad meskipun Xingtian baru saja mendapatkan kekuatannya kembali bersamaan dengan kepala yang tersambung, tapi semua itu bukanlah masalah. 拱攻巨头，回旋飞龙，罗之轮，给我滚回去！该死的虚无，给我自刎回去！ 无色墙，Buset guys, hantaman ganas dari kapak besar Xingtian baru saja bikin badan Wugeng nyangkut, ketancep, kejepit pula. Untung saja Niza dengan sigap terbang menyelamatkan saudara sesumpahnya itu. Kalau aja Wugeng terjebak selamanya di sana, mungkin namanya udah berubah jadi Wugeng geprek. Nah, setelah kejadian ini, Wugeng pun sadar kalau untuk mengalahkan orang sekuat Xingtian itu sebenarnya gampang banget. Cukup menjadi lebih kuat darinya saja. Saat ini serangan andalan Wugeng untuk menghasilkan daya hancur yang besar adalah ledakan, dan ledakan itu sudah pasti akan menuntun kita kepada bubuk musiu. Wugeng segera berbisik dengan Niza dan menyusun rencana, soalnya kesempatan mereka untuk menyelesaikan pertarungan ini sudah berada di depan mata. Apalagi menimbang saat ketika Xingtian mendadak sudah berlari lagi untuk mengejar kapak besarnya.
Xingtian ternyata masih sanggup untuk melawan balik, tapi luka yang dia derita akibat bubuk Mushu juga di saat yang bersamaan terlihat cukup dalam. Wugeng yang sudah berada di titik penghujung segera memanfaatkan sisa-sisa kemampuan terakhirnya. Seketika itu pula Niza langsung bersiap di posisi untuk mengambil ancang-ancang. Bocah itu sebenarnya masih sangat muda dan minim pengalaman berperang, tapi bertarung bersama Wugeng selama ini telah memberinya banyak pengetahuan. Niza segera bangkit di udara untuk memberikan dukungan rantai-rantai api yang begitu merepotkan. Kombinasi rantai pengikat Niza yang tak ada habisnya ditambah dengan kekuatan penghancur dari meriam gong milik Wugeng memberikan hasil yang sangat efektif. Monster raksasa yang sejak awal sudah berdiri dengan gagah itu akhirnya tumbang. Sayangnya perlawanan yang diberikan oleh Xingtian ternyata masih belum usai. Pada saat itu pula mendadak ketiadaan yang ada di kepala baru itu mulai bangkit menyerang Wugeng dengan wujud aura kegelapan yang sangat mengerikan. Kondisi Wugeng yang baru saja melancarkan berbagai ledakan meriam mungkin tidak siap untuk hal ini. Mungkin saja dia masih memiliki beberapa alternatif lain. Dua di antara alternatif tersebut adalah kekuatan suci alam tanpa warna warisan orang tuanya, serta kekuatan jiwa bangsa kegelapan yang diberikan oleh Nitian Ersing. Aura gelap seperti ini bergerak dengan pola yang aneh. Mungkin tidak cocok kalau dikatakan mereka ingin menyerang Wugeng karena kelihatannya seperti ingin hidup bersama dengan pemuda itu. Sekali nggak mau lepas pokoknya. Kejadian ini membuat Wugeng dilema, begitu juga dengan Niza yang datang khawatir menghampirinya. Wugeng tidak memberikan kesempatan untuk memilih karena kalau dia menolak maka kehampaan tersebut akan menyebar dan meracuni dunia ini. Kekuatan Wugeng mungkin masih belum cukup kuat, tapi demi bila penguasa perang dia berani mengambil segala macam resiko. Untuk yang kedua kalinya Wugeng dibuat terlempar untuk yang kedua kalinya ke ingatan Xingtian. Dan di tempat itu pula dia kembali bertemu dengan seorang pria berambut putih, sosok dengan dua ular pengawal di punggung. Sosok yang membawa tombak hitam panjang bernama Tian. Dengan kekuatannya Tian menjerat sang ponik api yang sebelumnya diminta untuk memenggal kepala Xingtian. Meskipun berwujud dan lahir di lingkungan para dewa, dewi tersebut telah memutuskan untuk berada di pihak Xingtian sebagai sekutunya. 从此天下再无女霸。 Tak lama setelah melihat pemandangan tersebut, Wugeng kembali diseret menuju kenyataan, meninggalkan genjutsu Xingtian yang kacau banget di zaman perang itu. Tapi setelah alam ilusi tak lagi berkeliaran di dalam kepalanya, Wugeng mendadak dirasuki oleh keanehan yang bergejolak. Niza yang menyadari perubahan ini terlihat ketakutan, soalnya selain perubahan sikap, mata Wugeng juga terlihat berubah menjadi sangat merah. Pemuda itu tertawa dengan gila sambil memperlihatkan senyum yang sangat mengerikan. Untung saja dalam beberapa waktu Wugeng berhasil mengembalikan kewarisannya, tapi mungkin hal ini akan berbeda di waktu yang akan datang. 一位我们五族同盟的领袖公公，你见过一位？
Wugeng sudah pernah bertemu dengan Gonggong, pemimpin aliansi 5 klan yang bertarung melawan para naga di masa lalu. Sosok hebat itu pula lah yang telah membantu menyempurnakan meriam di tangan Wugeng. Xingtian akhirnya bisa bicara dengan sang pewaris dari mantan komandannya dulu, dan hal tersebut juga secara tak langsung membuatnya sadar kalau Gonggong berarti sudah tiada. Dia tidak yakin kalau sosok pemimpin hebat seperti Gonggong tidak akan pernah kembali lagi, sementara sisa-sisa perjuangan masa lalu sepertinya akan membusuk tanpa pernah menemukan jati diri. Namun di tengah kepahitan tersebut, Wugeng dengan sombong menyatakan kalau dia akan menggantikan posisi Gonggong sebagai pemimpin masa depan. Kalimat hebat yang membuat Xingtian sampai tertawa. Setelah mengadu kepalan tangan masing-masing, Wugeng tiba-tiba ingat dengan satu hal yang belum sempat terjawab, yaitu soal siapa yang sudah menembak kepala Xingtian dengan anak panah. Tapi alih-alih mendapatkan jawaban, Xingtian justru malah mengamuk lagi dengan penampilan seperti tadi, lalu berkata kalau semua ini adalah kerjaannya si pemadam matahari. Melihat hal ini, Wugeng pun mencoba memikirkan sesuatu. Wugeng ingat kalau panah kepala Xingtian mirip dengan tiruan benda buatan sang Dragon Armor yang saat ini sudah kembali berada di lembah tempat matahari ke-9 jatuh. Wugeng curiga kalau Dragon Armor yang diketahuinya dan panah kepala Xingtian diciptakan oleh orang yang sama. Dan kalau benar begitu, bakalan berbahaya apabila Xingtian sampai tahu dan kemudian marah-marah lagi. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi yang membuat Wugeng penasaran. 你还记得自己头颅的事吗？ Nah, ini juga bikin kepo. Cerita mengenai kelanjutan perang setelah kepala Xingtian dipenggal oleh sang Dewi Api. Ternyata Xingtian sempat menelan otak ketiadaan untuk menghentikan amukan dari ketiadaan itu sendiri. Semuanya dilakukan di bagian kepala yang juga membuat organ tubuh tersebut jadi disegel dan dianggap sebagai harta penting. Selama puluhan ribu tahun ini ada begitu banyak orang yang datang untuk mendapatkan ketiadaan. Tapi Xingtian sendiri tidak menyangka kalau harta segelnya itu akan didapatkan oleh seorang pemuda tengil bernama Wugeng. Wugeng dan Xingtian sudah bisa bercanda dan bersenda gurau antara satu sama lain. Meskipun sebelumnya mereka sempat saling baku hantam dengan sangat ganas, kini Wugeng sudah menjadi orang pertama yang berhasil menyerap aura kegelapan. Oh iya, gara-gara kelamaan tidur, kondisi tubuh Xingtian sekarang masih belum pulih, sehingga dia harus beristirahat dulu selama beberapa waktu agar bisa kembali bugar. Masalahnya Wugeng masih kepo banget dengan berbagai hal yang pernah terjadi di dunia ini. Dia ingin tahu soal benda ketiadaan di kepala Xingtian dengan yang ada di domain para dewa. Xingtian menjelaskan kalau aura kegelapan itu memiliki kesadarannya sendiri dan bisa bertindak sesuka hati. Sementara itu di segel domain dewa suatu saat akan mengalami perubahan menjadi jantung ketiadaan alias nyawa dari ketiadaan itu sendiri. Jantung ketiadaan kemudian akan menyerap banyak energi kehidupan untuk bertahan hidup. Setelah berbicara mengenai ketiadaan, kita akhirnya sampai di pertunjukan terakhir. Xingtian telah mengakui Wugeng sebagai sosok terpilih yang berhak mewarisi kekuatan Gonggong. Sementara itu di sisi lain Wugeng juga sudah mendapatkan kepercayaan dan kekuatan dari bangsa kegelapan. Jadi kini berarti sudah saatnya bagi pemuda itu menerima hadiah yang selama ini dia butuhkan, yaitu pecahan dari bilah penguasa perang abadi. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Wugeng tadi harus dia temukan sendiri, tapi paling tidak dia sekarang bisa terpuas hati dengan 2 pecahan bilah penguasa perang yang menyatu. Terus hokinya lagi, di saat itu juga Wugeng juga melihat sebuah pertunjukan baru. Katanya ada tanda-tanda kalau pecahan ketiga dari bilah penguasa perang selanjutnya ada di balik sisi gerbang reruntuhan. Karena Wugeng itu orang yang gak sabaran, jadi tanpa menunggu lama dia langsung bergerak untuk melewati gerbang tersebut. Wugeng kan dulu udah pernah datang melewati gerbang reruntuhan, jadi seharusnya pekerjaan ini akan berakhir dengan gampang.
Xing Tian yang masih berada di kuburan kuno menjelaskan kalau gerbang reruntuhan ada sebagai sebuah pemisah yang membatasi antara dunia kehidupan dan dunia pematian. Gerbang reruntuhan juga diciptakan untuk mendukung keberadaan dua-duanya tersebut. Xing Tian mengatakan kalau Wugeng memang memiliki potensi untuk menjadi kuat, tapi saat ini bakatnya masih belum cukup untuk menghadapi gerbang reruntuhan. Memang ada beberapa saat di mana gerbang reruntuhan bisa terbuka sendiri, yaitu saat ketika ada orang mati datang melewati kuburan kuno tersebut. Tapi ingat, khusus orang mati aja, orang hidup nggak boleh lewat. Pokoknya diblokir, dibanet, dilarang masuk. Tidak butuh waktu lama bagi Wugeng untuk memutuskan siapa pergi Gua Seme demi mencari tahu semua kepastian. Di sana dia akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai peperangan para dewa masa lalu serta tentunya menemukan pecahan ketiga dari Bila Penguasa Perang. 这是我的命运，也是我来到这的原因。 Dan kita nggak boleh suudon dan ngira Xing Tian itu orang jahat, karena selama ini otak dan kewarasannya itu dikendalikan oleh ketiadaan. Nggak ada yang tahu juga kalau ketiadaan yang jadi racun pembawa segala macam kesialan dan kehancuran itu ternyata dianggap sebagai harta berharga oleh sebagian orang. Terbukti dengan penjelasan Xing Tian kalau ada begitu banyak orang yang mencoba datang untuk mencuri kepalanya selama puluhan ribu tahun terakhir. Tapi Xing Tian nggak pernah bisa menduga kalau orang yang berhasil mengalahkan klan bayangan dan orang yang berhasil mengalahkannya dalam pertarungan amarah ternyata adalah Wugeng sendiri. Setelah ini Wugeng akan bergerak menuju Guisu dan bertemu dengan para pejuang kegelapan lain dan tentunya mencari petunjuk untuk menemukan pecahan ketiga Bila Penguasa Perang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tungguin minggu depan ya. Rama di sini pamit. Bye bye.